La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Ya Allah, syariat Islam indah sehingga rezeki yang lewat tenggorokan Anda semuanya rezeki yang halal, tidak ada yang haram. Kalau dalam soal dapur ini semuanya memakai syariat Islam, insya Allah Indonesia beres. Korupsi tidak ada, ngerampok duit rakyat tidak ada, sogok menyogok tidak ada, suap menyuap tidak ada, ngurangin timbangan tidak ada, menipu orang tidak ada, karena semuanya ingin makan rezeki yang halal. Kalau syariat ini dijalankan, insya Allah Indonesia beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh pengurus Musholla An-Nur beserta seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala kegiatannya, terima kasih atas segala pengorbanannya dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai, agama Islam. Selalu saya menekankan terima kasih atas segala pengorbanannya, karena saya yakin tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terwujud bukan hadiah dari Jepang, tapi kemerdekaan ini ditebus oleh aliran darah dan cucuran air mata seluruh rakyat Indonesia. Berapa juta wanita yang menjadi janda, berapa juta anak yang menjadi yatim karena bapaknya atau suaminya gugur di medan perang melawan Belanda dan melawan Jepang. Inilah pengorbanan sehingga terwujudlah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Agama Islam pun diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak langsung jaya, Islam tidak langsung besar. Jayanya Islam dan tersebarnya Islam karena diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat-sahabatnya dengan segala pengorbanannya. Bukan hanya pengorbanan harta, bahkan pengorbanan jiwa, sehingga Islam jadi besar. Rasulullah dengan para sahabatnya berkorban, disusul oleh para tabi'innya berkorban, tabi'innya berkorban, para ulama berkorban, orang-orang sebelum kita berkorban.
Alhamdulillah kita tidak jadi korban. Oleh sebab itu kita sering dituntut untuk berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Untuk anak cucu kita nanti supaya tidak jadi korban. Oleh sebab itu kepada seluruh masyarakat yang ada di benda ini saya anjurkan, berkorbanlah kalau tidak ingin jadi korban. Kalau sudah jadi korban, tidak perlu berkorban, sudah jadi korban. Alhamdulillah kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, tidak perlu berkorban jiwa. Cukup kita saat ini berkorban harta, sisihkan sebagian hartanya untuk mushola An-Nur, sisihkan sebagian hartanya untuk membangun majelis taklim, sisihkan sebagian hartanya untuk membangun tempat-tempat pendidikan dan lain-lainnya yang akan menghidupkan Islam. Kalau kita mau berkorban harta, insya Allah anak cucu kita nanti tidak jadi korban. Ini yang selalu saya titik beratkan. Berkorban, berkorban, berkorban. Tanpa pengorbanan, segala kemauan kita tidak akan berhasil. Orang sebelum kita sudah berkorban, sehingga kita alhamdulillah tidak jadi korban, maka kita sekarang harus berkorban. Untuk siapa? Bukan untuk kita, untuk anak cucu kita, agar tetap mereka menikmati ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini yang saya titik beratkan. Bagaimana pengorbanan Rasulullah SAW berdakwah? Dimulai Rasulullah berdakwah dari pintu ke pintu, mengajak keluarganya terlebih dahulu masuk Islam dengan ancaman-ancaman daripada kafir Quraisy. Banyak sahabat Rasulullah yang disiksa, bukan hanya disiksa, banyak juga yang dibunuh oleh mereka. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu diseret di padang pasir, perutnya dikasih batu supaya mereka kembali jadi kafir. Tetapi ternyata Sayyidina Bilal tetap berkata ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Dengan penyiksaan semacam itu pun, dengan kekerasan semacam itu, dengan pembunuhan semacam itu, ternyata orang kafir Quraisy tidak mampu untuk memadamkan api Islam yang mulai menyala di dalam dada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pengorbanan dan penderitaannya. Karena dengan kekerasan, dengan kekejaman, dengan ancaman tidak mampu, kemudian orang kafir Quraisy merubah politiknya. Dengan politik embargo ekonomi, membekot ekonominya umat Islam. Ditempelkan di dinding Ka'bah, seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, dengan harapan supaya umat Islam mati kelaparan. Ini kekejaman mereka. Jadi kalau dulu bangsa Irak dengan bangsa Libya pernah diembargo oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Irak, hai bangsa Libya, bukan kalian yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu telah merasakan bagaimana pahitnya embargo ekonomi, dibekot ekonominya. Ternyata embargo ekonomi pun tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin menyala untuk menerangi kegelapan di kota Mekah. Subhanallah, keagungan Allah. Karena dengan embargo ekonomi,
tidak mampu memadamkan api Islam, orang kafir Quraisy mengadakan lagi, merubah politiknya dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib. Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Muhammadku dan ponakanmu. Coba tanya sama Muhammad itu maunya apa? Kalau Muhammad ingin jadi pemimpin, jadi raja, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad sebagai raja kami dengan syarat berhenti jadi nabi. Artinya jangan menyebarkan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu itu maunya apa? Kalau dia ingin menjadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami sehingga nanti ponakanmu Muhammad itu menjadi orang yang terkaya di negeri ini, dengan syarat berhentilah jadi nabi. Nah, Abu Thalib tanya sama ponakan, butuh maunya apa? Kalau ponakanmu ingin kawin dengan gadis-gadis di negeri Mekah ini, kami kumpulkan anak perawan di negeri Mekah ini, persilakan ponakanmu kawin, mau kawin berapa saja, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, persilakan, dengan syarat berhenti jadi nabi. Ini kalau ditawarkan sama kiai sekarang kira-kira gimana ya? Hah? Hah? Kira-kira gitu loh. Lah ini perjuangan nabimu, ini pengorbanan nabimu. Sampai ke situ, jangan disangka kalau kiai itu dikasih kedudukan, dikasih jabatan itu seolah kayak penghormatan. Barangkali sebaliknya, supaya kiai itu berhenti jadi kiai, dikasih kedudukan, dikasih jabatan. Misalnya syukuran makmun oleh pemerintah, misalnya diangkat jadi menteri dalam negeri, atau diangkat menjadi menteri luar negeri, seolah-olah syukron nikmatmun dikasih kedudukan dan jabatan, seolah-olah dijunjung, tapi hakikatnya itu suruh berhenti jadi kiai. Hei syukron makmun, berhenti kau jadi kiai, saya kasih jabatan menteri luar negeri, gajinya 180 juta misalnya tiap bulan. Kau jadi kiai, masuk kampung pulang kampung, tiap malam amplopnya nggak usah diterusin. Nggak usah diterusin ya, misalnya sudahlah berhenti aja jadi kiai, saya kasih kedudukan dan jabatan. Belum tentu kiai dikasih jubah dan jabatan itu sebagai penghormatan. Ya mungkin tidak seluruhnya, mungkin memang sebagai penghargaan atau penghormatan, tapi mungkin pula supaya berhenti jadi kiai. Nah, kalau saya jadi menteri luar negeri, kira-kira sempat enggak kamu sholat An-Nur ini kira-kira? Hah? Walaupun saya sempat musola An-Nur, merepotkan orang, ajudannya, pengawalnya, keamanannya, tidak mungkin tiap malam. Nah, ini ada kemungkinan, dan ini sejarah lama. Rasulullah pertama kali ditawarkan kedudukan dan jabatan, ditawarkan jadi raja, asal berhenti jadi nabi. Kurang hebat bagaimana? Inilah pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahit getirnya, lain dengan syukuran makmun berdakwah. Masya Allah, saya belum pidato, belum apa-apa, sudah disiapkan makanan, buah-buahan dan kue-kue. Sudah disiapkan. Masya Allah, nabimu. Maka sadarlah para kiai, sadarlah para mubaligh, kalau engkau sekarang berdakwah enak,
engkau berada di atas penderitaan nabimu dan sahabat-sahabatmu dahulu. Oleh sebab itu sadarilah, oleh kita semua ini, kalau mereka sudah berkorban sedemikian rupa, maka mari kita sekarang berkorban untuk anak cucu kita. Dan itu nanti harta yang sebenarnya yang akan dinikmati oleh ibu di liang kubur, yang disisihkan untuk mushola An-Nur, disisihkan untuk majelis taklim. Setiap minggu sisihkan sebagian hartanya. Saya katakan sebagian hartanya, tidak usah seluruhnya, sebagian hartanya sisihkan. Dan itu nanti yang akan dinikmati oleh bapak dan ibu di liang kubur. Dan itulah harta yang sebenarnya, yang menjadi milik mutlak, yang akan dinikmati. Menyesal nanti di liang kubur, tidak pernah berkorban harta, tidak pernah punya amal jariah, dia akan tersiksa nanti di liang kubur. Oleh sebab itu saya tekankan dalam pidato saya ini sebagai pembukaannya, mari berkorban untuk nanti di akhirat, dan supaya anak cucu kita tidak jadi korban. Maka kalau malam ini kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, umpama diadakan lebih besar dari ini pun masih wajar, tapi tentu kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Ya, inilah kemampuan kita, mengagungkan, menghormati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengingat jasa-jasa beliau dan perjuangan beliau. Tidak ada artinya yang kita berikan kepada beliau kalau dibandingkan dengan pengorbanan beliau di dalam memperjuangkan Islam. Sehingga Rasulullah sendiri menghormati kelahirannya, menghargai kelahirannya. Siapa bilang Rasulullah tidak memperingati kelahirannya? Dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu an, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnin, faqal yaumun wulidtu fi. Dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu an, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa kau Rasulullah berpuasa setiap hari Senin? Rasulullah jawab, saya puasa hari Senin karena hari itu adalah kelahiran saya. Siapa bilang Rasulullah tidak memperingati maulidnya tiap minggu, Kiai? Kiai tiap tahun. Diperintahkan sebenarnya umatnya untuk puasa hari Senin ikroman, untuk memuliakan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak isyarat-isyarat Al-Quran untuk mengagungkan kelahiran Rasulullah. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah oleh engkau Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya kalian bergembira ria. Orang yang tidak gembira dengan karunia Allah, orang yang tidak gembira dengan rahmat Allah, perlu dipertanyakan beriman apa tidak kepada Allah. Dan tidak ada karunia Allah yang lebih besar daripada kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada rahmat Allah yang lebih besar dari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad merupakan rahmat terbesar, merupakan karunia Allah terbesar. Maka hendaknya kita bergembira malam ini, kita kumpul silaturahmi di mushola An-Nur untuk menampakkan kegembiraan kita, mengagungkan, menghormati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berkumpul ini berarti kita bersilaturahmi. Bu, dipanggil pelan-pelan nggak nyaut kupingnya.
Memang kiai sini harus teriak-teriak begini ya, Bu? Baru. Inginkah ibu diluaskan rezekinya? Yang tidak jawab mudah-mudahan melarat. Batal. Yang tadi batal, Bu, gak jadi. Saya ulang lagi. Kalau saya ulang tidak menjawab, memang maunya miskin dia, bukan salah saya. Bu, inginkah ibu diluaskan rezekinya? Wah, baru berteriak. Kelihatan kalau takut miskin. Bapak-bapak, inginkah bapak-bapak dipanjangkan umurnya? Yang tidak jawab cepat mati. Batal. Batal. Saya ulang sekali lagi. Tadi umpama tidak menjawab, insya Allah saya batalkan. Tapi kalau sekarang tidak menjawab, saya ulang, berarti memang dia tidak mau panjang umur. Inginkah bapak-bapak dipanjangkan umurnya? Kelihatan lagi kalau takut mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka di antara perintah Rasulullah, laksanakan silaturahmi. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan silaturahmi malam hari ini, ya Allah, kita mengagungkan kelahiran Nabi-Mu, ya Allah, sesuai dengan sabda Nabi-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan kita diluaskan rezeki yang halal, ya Allah. Mudah-mudahan dengan silaturahmi malam hari ini kita mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi-Mu, ya Allah, dan sesuai dengan sabda Nabi-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak isyarat-isyarat lain untuk mengadakan peringatan Maulid. Faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Hai Muhammad, ceritakan sejarah supaya mereka berpikir, belajar kepada sejarah. Mengapa bangsa itu sejahtera? Sejarah yang bercerita. Mengapa bangsa itu hancur? Sejarah yang bercerita. Mengapa pemimpin itu dipuji-puji oleh rakyatnya? Sejarah yang bercerita. Mengapa pemimpin itu dimaki-maki, dihina, diejek oleh rakyatnya? Sejarah yang bercerita. Ceritakan oleh engkau Muhammad sejarah itu. Sejarah mulai Nabi Adam. Maka Al-Quran itu 2/3 isinya sejarah, supaya kita belajar kepada sejarah. Kita mengadakan peringatan Maulid ini untuk membaca sejarahnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi isyarat yang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik. Maka kita mengadakan peringatan Maulid untuk membaca sejarah Rasulullah sebagai suri teladan yang akan kita jadikan bekal kita sehari-hari mencari uswatun hasanah. Dan semua peringatan Maulid yang dilaksanakan oleh ulama itu seluruhnya perintah Allah, tidak ada yang tidak perintah Allah. Acara Maulid kadang-kadang dibuka dengan baca kitab suci Al-Quran, perintah Allah. Setelah baca kitab suci Al-Quran, kemudian baca solawat kepada Nabi sampai marhabanan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu baca solawat itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, perintah Allah.
Setelah itu sambutan-sambutan dan ceramah-ceramah agama, itu termasuk perintah Allah yang namanya mau'idatul hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Maka di dalam Islam berdakwah ini, cara Islam berdakwah insya Allah paling indah di dunia ini. Bagaimana tidak? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini syariat Allah di dalam kita mengajak mereka beriman kepada Allah. Ajaklah mereka ke dalam Islam bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Yang bijaksana kita mengajak orang masuk Islam. Wal mau'idatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Ajaklah mereka masuk Islam dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalau perlu adakan diskusi, dialog, untuk memberikan alasan-alasan yang lebih kuat dan lebih bagus. Dialog ini cara Islam, diskusi ini cara Islam. Maka kadang-kadang saya mohon kepada pemerintah, mari kita laksanakan ini. Kalau ada rakyatnya yang berbeda pendapat dengan pemerintah, itu bukan berarti musuh pemerintah. Salah. Yang berbeda pendapat dengan pemerintah itu orang yang cinta NKRI, karena takut pemerintahnya salah, dia koreksi untuk meluruskan pemerintah. Kalau pemerintah itu dianggapnya keluar dari jalur, dikritik oleh rakyatnya, itu karena rakyat yang mengkritik itu rakyat yang cinta negara. Mestinya yang berbeda pendapat ini dipanggillah ke istana, ngeteh bersama, ngopi bersama, sambil makan mie goreng bersama. Enak kan? Enak kan? Lepaskan baju emosinya, mari kita bicara dengan tenang. Bagaimana negara ini di masa yang akan datang untuk lebih sejahtera. Jangan dianggap yang berbeda dengan pemerintah itu lalu musuh. Salah itu. Undang ke istana, mari bicara sambil makan nasi goreng, minum kopi. Masya Allah, nikmat. Bicaralah dengan santai, nggak usah emosi. Ini cara Islam, syariat Islam ini. Mengajak Islam itu dengan hikmah, kebijaksanaan, dengan nasihat yang baik. Kalau perlu berdialog, berdiskusi, dengan mengajukan alasan-alasan, argumentasi yang lebih baik, yang terbaik. Mari kita berdiskusi. Ini cara syariat Islam. Indah syariat Islam ini. Orang yang tidak senang dengan syariat Islam, atau katakan yang benci dengan syariat Islam, syukran makmun, memahami. Wajar. Mengapa wajar? Karena mereka nggak tahu syariat Islam. Seandainya tahu syariat Islam, mungkin Anda akan seperti syukran makmun, fanatiknya terhadap Islam. Mengapa syukran makmun fanatik terhadap Islam? Karena syukran makmun mengerti syariat Islam itu. Begitu indah syariat Islam itu. Nah, maka semua peringatan-peringatan Maulid itu tidak ada acara yang keluar dari perintah Allah. Ditutup dengan doa. Doa itu perintah Allah. Setelah doa itu masing-masing adatnya nggak sama. Kadang-kadang habis doa keluar nasi kebuli. Ya, saya di sini nggak tahu apa ada keluar nasi kebuli apa tidak, nggak ada urusan dengan saya itu. Ya kadang-kadang cukup dengan kue-kue yang ada di depan saudara itu. Karena kita maulid tidak mencari makan, untuk mencari nasihat-nasihat yang baik. Nah, semua ini adalah perintah Allah. Tidak ada yang keluar dari perintah Allah. Maka diceritakan dalam peringatan Maulid itu bagaimana sebenarnya Rasulullah itu.
Apakah Nabi Muhammad membawa agama baru? Tidak. Nabi Muhammad datang tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad datang ini menyempurnakan agama Islam yang sudah dibangun oleh nabi-nabi sebelumnya. Maka kalau saudara ditanya siapa yang membangun agama Islam, jawab yang benar, agama Islam itu dibangun oleh 25 rasul. Kalau saudara berkata bahwa Islam dibangun oleh Nabi Muhammad, itu jawaban salah. Jawaban salah. Islam itu dibangun oleh 25 rasul. Nabi Muhammad datang menyelesaikan bangunan. Jadi kalau istilahnya orang membangun, Kiai, Rasulullah datang finishing. Apa finishing? Enggak ngerti lagi. Merapiin ya. Menyempurnakan agama Islam ini. Jadi Rasulullah datang ini untuk menyempurnakan agama Islam yang sudah dibangun oleh nabi-nabi sebelumnya. Maka dalam kitab Shahihu Muslim, dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kama taliman bana baitan wa ana akhiru man wada'a hadhil labinah." Perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya itu cuman ibaratkan orang yang membangun rumah besar. Saya datang terakhir meletakkan batu yang terakhir, pertanda pembangunan sudah selesai. Paham? Jadi Nabi Muhammad itu datang menyempurnakan, bukan bawa agama baru. Nabi Adam turun mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam dengan fondasi tauhid, mengesahkan Allah. Datang Nabi Nuh, seruannya sama. Nabi Nuh mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam. Datang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seruannya sama sebagaimana seruan Nabi Nuh, mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Musa alaihi salam, seruan Nabi Musa sama dengan seruan Nabi Ibrahim, mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Isa yang oleh saudara kita di gereja disebut Yesus Kristus. Di dalam Al-Quran Nabi Isa seruannya sama seperti Nabi Musa. Nabi Isa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seruan Nabi sama dengan seruannya Nabi Isa, sama dengan seruan Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam. Paham?
Ini saya jelaskan supaya saudara mengerti betul Islam itu bagaimana. Apa bedanya Pak Sukron? Tidak ada bedanya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya tidak sekaligus, dicicil sesuai dengan kebutuhan manusianya. Contoh, ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena pada zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Hah? Benar apa tidak? Tanah belum dikapling-kapling, boro-boro kapling, negara kagak ada. Zaman Nabi Adam gak ada Singapura, gak ada Malaysia, gak ada Indonesia, gak ada Saudi Arabia, gak ada Belanda, gak ada Inggris. Yang ada dunia. Yang punya hanya dua orang, Nabi Adam dengan Siti Hawa berdua. Siapa yang mau nyolong rambutan? Nggak ada. Nggak perlu syarat itu diturunkan. Zaman Nabi Adam, perkawinan, undang-undang perkawinan tidak sempurna seperti kita. Malah zaman Nabi Adam dikasih rukhsah. Kakak kandung boleh kawin dengan adik kandung kawin dengan kakak kandung. Zaman Nabi Adam boleh. Mengapa? Karena tidak ada orang yang bisa jadi besan. Hah? Nabi Adam punya besan enggak? Tidak ada orang. Tidak ada orang kawin. Yang ada cuman anaknya. Oleh Allah kasih kemudahan. Nah, maka kalau di benda ini ada orang ingin kawin dengan adiknya sendiri karena cantik, itu orang itu salah lahir. Mengapa lahir sekarang? Mesti lahirnya zaman Nabi Adam. Boleh zaman Nabi Adam. Nah, datang Nabi Nuh, sempurnakan. Datang Nabi Ibrahim, sempurnakan. Datang Nabi Musa, sempurnakan dengan kitab Tauratnya. Datang Nabi Daud, sempurnakan dengan kitab Zaburnya. Datang Nabi Isa, sempurnakan dengan kitab Injilnya. Maka kita wajib percaya bahwa Allah menurunkan kitab suci selain Al-Quran, ialah kitab suci Injil, kitab suci Taurat, dan kitab suci Zabur. Tapi kitab suci yang mana yang kita iman? Yang ada sekarang tidak. Kita beriman kepada kitab Injil, Injil yang asli menurut Islam. Injil yang asli yang mana? Yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya, dan bukan perkataan Nabi Isa, dan bukan perkataan pendeta-pendeta, hanya perkataan Allah. Itu Injil yang asli. Kita percaya pada kitab Taurat, Taurat yang asli, bukan Taurat yang ada sekarang yang jumlahnya ratusan. Kita percaya kepada kitab Taurat. Taurat yang mana yang asli? Yang asli yang mana? Yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umatnya, dan bukan perkataan Nabi Musa dan bukan perkataan pendeta-pendeta. Begitupun kitab Zabur. Nah, sekarang kita menjumpai kitab Injil ada 5. Kita tidak usah menyalahkan, tidak usah mencela, itulah keyakinan mereka, persilahkan. Tapi ternyata ada 5 Injil. Ada Injil Matius yang ditulis oleh orang yang bernama Matius, Injil Lukas yang ditulis oleh orang yang bernama Lukas, Injil Markus ditulis oleh orang yang bernama Markus, Injil Yahya, Injil yang ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Dan keempat-empatnya redaksinya nggak sama. Itu urusan mereka, persilakan mereka percaya. Nah, ada satu Injil yang namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas.
Dan Injil ini tidak boleh dibaca oleh orang gereja. Mengapa Injil itu dilarang oleh mereka? Karena isinya mirip dengan Al-Quran, sudah saya baca. Dalam penyaliban Nabi Isa itu mirip dengan Al-Quran. Injil Barnabas ini tidak sama, tapi ada yang mirip dengan Al-Quran. Nah, kita yang percaya kitab yang asli, sebagaimana Al-Quran asli, hanya firman Allah, tidak ada perkataan Nabi Muhammad, tidak ada perkataan ulama, tidak ada perkataan imam-imam, tidak ada. Murni Quran itu firman Allah. Itulah kitab suci yang kita wajib percaya. Datangnya Al-Quran ini sebagai penutup, sehingga kitab-kitab sebelumnya ditarik oleh Allah. Anda akan mencari kitab Injil yang asli, yang firman Allah, tidak akan ketemu. Biar dicari di ujung bumi. Lah ini saudara-saudara, Al-Quran sebagai pengganti daripada kitab-kitab sebelumnya, isinya lengkap sempurna. Maka setelah datang Nabi Muhammad dan Al-Quran diturunkan oleh Allah 30 juz, Allah mendeklarasikan Islam. Allah memproklamirkan Islam ke seluruh dunia. Mana firmannya? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Hari ini, kata Allah, bukan kata Sukron Makmun. Hari ini, kata Allah, hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Nabi haji yang terakhir, menurut ulama tafsir inilah ayat diturunkan. Al-yawma akmaltu lakum, hari ini telah saya sempurnakan agamamu. Al-Quran 30 juz sudah turun semuanya, tumplek blek. Nah, ada orang Jawa enggak? Hah? Ada ya? Banyak ya? Banyak. Orang Jawa, saya bukan orang Jawa, tapi saya ngerti. Orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh mesti kata terakhir diulang. Jadi kalau orang Jawa bilang, wah kemarin jalan di Grogol macet, nggak apa-apa kalau masih bilang macet. Tapi kalau orang Jawa bilang kemarin sore di Grogol jalan macet, cet. Nah, kalau orang Jawa sudah bilang macet, cet, matiin mesin udah, nggak bakalan jalan mobil itu, macet, cet. Nah, itu orang Jawa. Setelah datang Nabi Muhammad, syariat Allah tumplek blek, sudah nggak ada sisanya di Lauh Mahfuz. Allah turunkan semua. Quran 30 juz cukup untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku untuk kalian. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi belum diutus, nikmat Allah belum sempurna. Dengan datangnya Nabi Muhammad inilah nikmat Allah sempurna. Pantas kalau kita ini mengagungkan hari kelahirannya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjelaskan Al-Quran. Kenapa Al-Quran diturunkan? Litubayyina linnas, agar engkau Muhammad jelaskan Al-Quran ini kepada umatmu. Quran sudah turun tumplek blek, Nabi Muhammad yang akan menjelaskan sudah diutus oleh Allah. Kemudian Allah berkata, ini bukan kata Sukron Makmun, ini Allah yang berkata. Apa kata Allah? Wa raditu lakumul Islam madina, kata Allah,
bukan kata syukran makmun. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama bukan syukron makmun yang ngomong, Allah. Diperkuat oleh Allah dengan firman-Nya yang lain, inna dina indallahil Islam. Kata Allah, bukan kata syukron makmun. Kata Allah, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Allah perkuat lagi dengan firman-Nya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini kata Allah, bukan kata syukran makmun. Barang siapa yang mengikuti agama atau mencari agama selain agama Islam, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan merugi. Mengapa merugi? Tempat mereka nanti di api neraka. Kata siapa? Kata Allah, bukan kata syukran makmun. Jangan syukran makmun yang disalahkan, jangan syukran makmun yang ditangkap Qurannya. Selama Quran masih dibuka, saya baca ini. Apakah Al-Quran dilarang dibaca? Mari kita yang jujur. Maka setiap umat beragama, persilakan pemimpin-pemimpin gereja mantapkan mereka kepada agamanya. Pemimpin-pemimpin agama Hindu, persilakan mantapkan mereka kepada agamanya. Dan syukron makmun akan memantapkan agama Islam kepada umat Islam. Bagaimana? Mantap? Mantap? Nah, kalau ada ceramah-ceramah tokoh Islam yang membingungkan, nggak usah diikuti. Itu namanya kiai pembingungan. Kok pemimpin Islam bikin pernyataan membingungkan umatnya? Tinggalkan pemimpin semacam itu. Pemimpin nggak benar. Pemimpin Islam itu bukan membuat umat Islam bingung, tapi bikin umat Islam mantap kepada agamanya. Ini banyak sekarang kayak pembingungan. Dikatakan Islam belum sempurna. Subhanallah. Apa tidak baca kata-kata akmaltu lakum dinakum? Ada lagi yang berkata bahwa tauhid itu persatuan, sehingga nanti yang masuk surga orang yang kampanye persatuan. Subhanallah. Tauhid di situ bentuk menyatukan Allah, hanya Maha Esa Allah. Kalau ngajak persatuan lain babnya, jangan membawa tauhid lalu dianggap ini persatuan. Tauhid itu mengesakan Allah, itu namanya tauhid dalam Islam. Kita hanya yakin kepada Allah yang Maha Esa, itu namanya tauhid. Ada ulama bahwa tauhid itu artinya persatuan. Jadi barang siapa yang menganjurkan kepada persatuan, itulah yang masuk surga. Persatuan apa? Subhanallah. Ini di akhir zaman banyak kiai-kiai pembingungan. Buka YouTube bingung. Apa saudara berhadapan dengan syukuran makmun malam ini bingung? Hah? Bingung? Tidak. Saya bukan kiai pembingungan. Nah, disinilah Islam menyatakan bahwa Islam itu sempurna, hudal linnas, sebagai petunjuk hidup. Maka Islam berbicara segala kehidupan manusia. Dari sekecil-kecilnya Islam berbicara. Dari rumah tangga Islam berbicara. Bagaimana syariat Islam dalam berumah tangga. Subhanallah. Insya Allah paling indah berumah tangga
adalah syariat Islam. Jangan sembarangan laki-laki satu bantal, jangan sembarangan perempuan satu bantal. Itulah yang mengakibatkan penyakit AIDS menurut keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan WHO, World Health Organization, memutuskan bahwa penyakit AIDS itu sebabnya karena perzinahan dan karena pelacuran. Subhanallah. Diadakan akad nikah yang sah, mulai daripada meminang sampai akad nikahnya. Akad nikah Islam begitu indah. Ayahnya yang mengawinkan, kemudian ada saksi, ada ijab kabul, ada lambang pertanggungan jawab dengan namanya mahar. Indah syariat Islam itu. Setelah dijalankan syariat Islam yang begitu indah, dibimbing lagi oleh Islam. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Suami mempergauli istrinya dengan sopan, suami menghormati istrinya, istrinya menghormati suaminya. Apa ada syariat yang lebih indah dari ini? Tolong tunjukkan kepada Syukran Makmun. Ini syariat paling indah. Bagaimana tidak? Suami mempergauli istrinya dengan baik, dengan sopan, dengan lemah lembut. Tidak ada suami mempergauli istri dengan kekerasan, tidak ada dengan memukul, tidak ada dalam Islam itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Seorang istri berbakti kepada suami, berkhidmat dalam rumah tangga. Ad-dunya mata'un, dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebagus perhiasan dunia bukan rumah yang kayak istana, bukan mobil Mercedes, bukan mobil BMW, bukan mobil Toyota. Dalam Islam sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solihah, wanita yang bertakwa kepada Allah, wanita yang taat kepada suaminya. Istrinya taat sama suaminya, suami mempergauli istri dengan sopan. Ini syariat Islam. Tolong carikan syariat yang lebih indah dari Islam. Saya tantang, ayo berdiskusi dengan Syukran Makmun bahwa syariat Islam dalam berkeluarga paling indah. Anak berbakti sama orang tua, yang punya kata birrul walidaini Quran. Laisa minna man lam yuqir kabirona wala yamhar wala yarham saghirona. Tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah, anak muda yang tidak menghormati orang tua, dan tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah, orang tua yang tidak cinta kasih sama anak muda. Subhanallah. Ayah dan ibu cinta kasih sama anak, anaknya berbakti pada kedua orang tuanya, tidak pernah membantah orang tuanya. Apakah ada rumah tangga yang lebih indah dari syariat Islam ini? Inilah saya tawarkan kepada bangsa saya, bangsa Indonesia. Saya warga negara Republik Indonesia. Saya punya hak untuk menyumbangkan pikiran terbaik saya untuk bangsa saya. Inilah saya tawarkan syariat Islam dalam berkeluarga. Anda mau beli persilakan, tidak mau beli persilakan. Saya cuma menawarkan. Masa menawarkan nggak boleh? Hah? Saya tawarkan ini kepada bangsa saya. Saya tawarkan ini syariat Allah yang indah. Sampai dalam rumah tangga diatur. Subhanallah. Masuk WC diatur. Sebelum masuk mohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Masuk WC dengan kaki kiri, pertanda tempat yang kotor. Tuntaskan najisnya. Jangan ada sisa air besar yang tidak keluar, jangan ada sisa kencing yang tidak keluar. Tuntaskan semua najis itu. Setelah tuntas najis, bersihkan najis itu. Islam punya syariat, Islam punya petunjuk dalam membersihkan barang najis. Kalau najis itu berbau, hilangkan baunya.
Kalau najis itu berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najis itu ada rasanya seperti alkohol dan daging babi, sampai hilang rasanya. Tolong carikan syariat yang lebih indah daripada syariat Islam dalam membersihkan kotoran ini. Indah Islam itu. Sampai masuk dapur pun, Bu, tidur lagi. Bu, tidur. Jangan macam-macam kau. Saya pidato setengah mati, nyender ke tembok, tidur setengah mati. Ini namanya sama-sama setengah mati, Bu. Bu, pernahkah ibu mencuci beras? Salah jawabannya. Sering gitu loh. Tiap hari nyuci beras kok pernah. Ini barangkali dulu di SD nggak lulus bahasa Indonesianya ini. Kalau ibu ditanya oleh saya, Bu, pernah ke Palembang? Pernah Pak Kiai, 2 kali, betul. Tapi kalau ibu ditanya, Bu, pernah nyuci beras? Sering. Begitu jawabannya, Bu. Bu, pernahkah ibu nyuci beras? Lulus. Karena jawabannya dikasih tahu. Lulus. Nah, pernahkah ibu bertanya, hai beras, dari mana datang? Pernah bertanya, Bu? Bu, tanyakan berasnya itu dari mana datangnya. Oh, beras, kalau kau datang dari sogok menyogok, haram. Kalau kau beras datang dari ngerampok duit rakyat, korupsi, haram. Kalau beras itu datang dari hasil nipu orang-orang timbangan, haram. Kalau beras itu datang dari rentenir, membungakan uang, haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Ya Allah, syariat Islam indah, sehingga rezeki yang lewat tenggorokan Anda semuanya rezeki yang halal, tidak ada yang haram. Kalau dalam soal dapur ini semuanya memakai syariat Islam, insya Allah Indonesia beres. Korupsi tidak ada, ngerampok duit rakyat tidak ada, sogok menyogok tidak ada, suap menyuap tidak ada, ngurangin timbangan tidak ada, menipu orang tidak ada, karena semuanya ingin makan rezeki yang halal. Kalau syariat ini dijalankan, insya Allah Indonesia beres. Saya tawarkan, karena mungkin diantara mereka tidak tahu syariat Islam, maka tidak senang. Malam ini saya kemukakan ini syariat Islam. Sampai makan pun, Masya Allah, kalau saudara makan bersama-sama biasa pakai nampan, ya, pakai nampan biasa untuk 4 orang, ya. Apa kata Rasulullah? Kalau kau makan bersama-sama, ambillah makanan yang paling dekat kepadamu. Jangan yang di depan orang lain yang diambil, di depan sendiri diamankan untuk dibungkus. Ini namanya manusia serakah. Hah? Ada yang begitu di sini. Sampai di situ Rasulullah ngajarkan, kalau kau makan bersama-sama banyak orang, ambillah makanan yang paling dekat kepadamu. Ini sabda Rasulullah. Dan jangan kau panjangkan tanganmu sebelum makanan itu lewat di tenggorokanmu. Telan dulu baru ambil lagi, kunyah lagi. Kunyah sehancur-hancurnya oleh gigimu, supaya perutmu tidak menderita berat, ringan. Ini yang salah kau. Istrinya goreng tempe kering, keras, digigit oleh kau, baru dibelah 2 terus ditelan. Besok pagi lihat itu, yakin masih tempe. Iya. Bagaimana usus tidak luka
Bagaimana babat tidak luka, yang digiling tempe yang keras kayak seperti itu. Ini Islam memberikan petunjuk. Kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah kau dan minumlah kau, jangan berlebih-lebihan. Subhanallah. Mana ada petunjuk yang lebih indah daripada syariat Islam? Tolong tunjukkan kepada Syukron Makmun. Mari bermusyawarah. Bukan nantang untuk kekerasan, tidak. Mari berdiskusi. Saya akan berdiskusi, ini Islam. Bagaimana Anda? Sampai di situ Rasulullah mengajarkan. Sampai Rasulullah memperingatkan, nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza akalna lam nashba. Kami kaum yang tidak makan kecuali merasa lapar. Dan kalau makan tidak sampai kenyang, Kiai. Hilang laparnya, stop. Lain dengan kita. Kalau makan enak 3 piring masuk semua. Napasnya mengap-mengap. Begitu kan? Islam sampai di situ mengatur syariatnya. Alangkah indahnya Islam ini. Sampai makan diatur. Bagaimana makan dalam Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Subhanallah. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana. Sampai tidur pun Islam mempunyai syariat. Tidur minimal bismikallahu ahya wa amut. Paling pendek itu. Syukur bisa surat Al-Ikhlas, syukur bisa surat Al-Mau'idatain, syukur sebelum tidur baca ayat kursi. Minimal bismikallahu ahya wa amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau ngerti maknanya, indah Islam itu. Sampai bapak laki-laki mau tidur dengan istrinya, mau naik, itu ada bismillahnya, Bu. Cuman tidak keburu. Ya. Ya. Mengapa tidak keburu? Oh, waktunya panjang kok. Dari jam 10 malam sampai subuh. Mengapa terburu-buru? Tenang aja. Ya. Bu. Kalau nanti habis pengajian, Bu, bapaknya mau naik, tegur, Bu. Tanya, Bang, sudah baca bismillah belum, Bang? Belum, Bu. Turun. Suruh turun, Bu. Nangkring kayak ayam, anaknya kayak ayam nanti akhlaknya. Nangkring kayak kambing, anaknya kayak kambing. Tapi insya Allah kalau sebelum naik, ini masih naik semua nggak kira-kira ya? Oh, masih naik semua ini. Sebelum naik, bismillahi Allahumma jannibis syaiton anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Ya Allah, jauhkanlah setan dari saya, jauhkan saya dari setan. Ya Allah, berikanlah saya anak, kalau laki-laki yang soleh, kalau perempuan yang soleh. Baru nangkring. Bu, nanti ya kalau habis ngaji, misalnya nanti malam bapaknya naik, tegur dulu, Bang, sudah baca bismillah belum, Bang? Belum, Dek. Turun, Bang, bismillah dulu. Sampai di situ Islam itu indahnya. Sampai kamar tamu depan, Masya Allah. Bagaimana menjadi tuan rumah, bagaimana menjadi tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada hari kiamat, muliakan tamu. Subhanallah. Menjadi tamu sopan. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu aw tusallimu ila ahliha.
Jangan kau masuk rumah yang bukan rumahmu sehingga kau minta izin dan mengucapkan salam. 3 kali assalamualaikum tidak dijawab, haram masuk rumah orang. Ini syariat Allah. Alangkah indahnya syariat Islam ini. Kalau dimengerti, alasan apa Anda untuk tidak menerima syariat Islam itu? Kalau indahnya kayak seperti ini, mari berdiskusi dengan Syukuran Makmun. Yang mana yang Anda tidak setuju? Yang begitu indah. Maka Islam bicara soal rumah tangga, supaya anggota rumah tangga yang namanya suami, yang namanya istri, yang namanya anak, yang namanya pembantu rumah, seluruhnya berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Islam bicara soal bermasyarakat RT RW. Bagaimana kita bermasyarakat? Islam punya syariat dalam bermasyarakat. Bagaimana syariat Islam dalam bermasyarakat? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dan kepada Allah dan hari kiamat, muliakan tetangga. Subhanallah. Tetangga dengan tetangga saling mulia memuliakan. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati. Apa ada syariat yang lebih indah dari ini? Tolong tunjukkan kepada Syukuran Makmun. Inilah syariat Islam dalam bermasyarakat. Indah Islam itu. Bukan itu saja. Kita dalam bermasyarakat RT RW, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari saling bergotong royong di dalam membangun desa, dalam kebersihan dan lain-lainnya. Mari kita kerjasama bergotong royong tetangga dengan tetangga. Apakah ada kata-kata yang lebih indah dari gotong royong? Wah, habis-habisan supaya saudara mantap. Ini syariat Islam. Alasan apa kau tidak senang dengan syariat Islam? Dalam kita bertetangga, Al-Quran melarang, hadis melarang, wala tajassasu wala tadzalamu. Kau bertetangga jangan mencari-cari kesalahan orang. Tidak boleh kita mencari-cari kesalahan orang, dan jangan berbuat dolim antara sesamanya. Alangkah indahnya masyarakat Islam ini kalau syariat Islam dijalankan. Alangkah indahnya Islam ini. Kita yang bernegara dengan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, tentu bagi Islam jalankan syariat Islam dalam bermasyarakat. Saling hormat menghargai, saling harga menghargai. Kita dalam bermasyarakat dipesan oleh Al-Quran, la tasubbul ladina yan'una min dunillah fayasubbullah adwan biwari ilmin. Hai orang-orang yang beriman, engkau jangan mencela, engkau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Subhanallah. Toleransi yang sangat indah dalam Islam itu. Islam itu toleransi indah. La tasubbul ladina yad'una min dunillah. Hai orang-orang yang beriman, engkau jangan mencela, kau jangan menghina, kau jangan menyalahkan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, kan nanti mereka akan menghina Allah, timbullah bentrokan tanpa ilmu. Jaga ini. Kita satu bangsa, berbeda agama, berbeda suku, tapi dalam syariat Islam mari kita hidup rukun, hidup damai, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama murtad, kafir menurut Quran. Bagaimana? Mantap. Mantap. Karena sekarang banyak, semua agama sama, semua agama benar. Subhanallah. Kok teganya berbohong itu? Itu orang yang bohong itu, yang berkata semua agama sama, bohong. Agama itu tidak sama, akidahnya tidak sama, ibadatnya tidak sama, syariatnya tidak sama. Kok dikatakan sama? Semua umat beragama masuk surga.
Kalau semua umat beragama, agama apapun masuk surga. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Kira-kira saudara milih yang mana? Hah? Jujur, jujur. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga, surganya sama. Milih yang mana? Hah? Milih yang sholat subuh? Goblok. Surganya sama kok. Ini dalam rangka memurtadkan pemuda-pemuda Islam dengan logika-logika yang kayak benar. Semua umat agama, semua agama sama, semua beragama-agama sama masuk surga. Nanti anak muda berpikir, kata Pak Kiai, semua agama masuk surga. Daripada saya beragama Islam harus sholat subuh tiap pagi, mendingan saya keluar dari Islam, ikut agama yang lain, toh surganya sama. Ini logika yang menyesatkan. Agama itu tidak sama. Justru karena tidak sama, mari kita bertoleransi, saling hormat menghormati. Tapi bukan berarti membenarkan, Kiai. Menghormati. Kita menghormati orang Kristen yang mau ke gereja, jangan diganggu. Kita menghormati orang Hindu yang mau beribadat, jangan diganggu. Itu namanya toleransi. Jangan mengganggu, jangan mencela, hormati mereka. Itu yang namanya toleransi, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama menurut Islam murtad. Bagaimana? Mantap. Habis 2 tahun nggak pidato. Ya, 2 tahun. Karena orang nggak berani ngundang saya. Karena kalau ngundang saya mesti berkerumun. Saya keluar Jawa, misalnya ke Pekanbaru, ke Palembang, ke Jambi, ke Pontianak, ya mesti berkerumun. Tidak mungkin yang hadir cuma 100 orang atau 50 orang. Maka nggak ada yang ngundang saya. Begitu 2 tahun selesai, sekarang berpidato, saya muntahkan semua malam ini. Lah inilah saudara-saudara, Islam bicara dalam syariat ekonomi supaya rezeki yang lewat tenggorokan kita rezeki yang halal, bukan dari ngurangin timbangan, bukan dari nipu orang, bukan dari sogok menyogok, bukan dari rentenir, bukan dari merampok duit rakyat korupsi, bukan daripada mencuri tetangga. Semuanya itu barang haram, cegah semua. Islam bicara soal ekonomi supaya pelaku-pelaku ekonomi di pasar-pasar, di toko-toko, di pabrik-pabrik, semua pelaku ekonomi orang yang berakhlak, orang yang bermoral. Jangan sampai pelaku ekonominya bermental preman atau bermental bajingan, hancur negara ini. Mantap. Itu Islam bicara ekonomi supaya pelaku ekonomi itu orang yang berakhlak. Islam bicara politik yang sekarang kita banyak dibodohin. Dulu yang melarang kiai bicara politik itu Belanda. Kiai tidak boleh bicara politik, baik di masjid, di majelis taklim. Itu yang melarang dulu Belanda, karena Belanda ingin berkuasa di Indonesia ini. Kalau sekarang masih ada orang yang melarang kiai bicara politik, itu berarti sisa-sisa Belanda. Hilang londo putih, teko londo ireng. Saya jelaskan bahwa dulu yang melarang bicara politik itu Belanda. Nah, kalau kiai
merasa bertanggung jawab terhadap NKRI ini bicara politik Kiai, tapi politik Quran, politik sunnah Rasulullah, politik yang sopan, bukan politik fitnah memfitnah, bukan politik bohong membohongi, bukan politik yang membuat pencitraan. Pencitraan itu ada sifat munafik. Tidak perlu kita bikin pencitraan. Pencitraan akan datang dengan sendirinya, tergantung kepada perbuatan pemimpin itu. Jangan direkayasa dengan kejujuran. Maka Islam bicara politik, politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, politik yang sopan. Sehingga Islam bicara kriteria pemimpin. Islam sudah bicara, cari pemimpin yang punya sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini diajarkan di musola-musola sejak kecil. Ya, ya. Sejak ngaji Quran sudah diajarkan sifat Rasulullah, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Cari pemimpin yang siddiq, pemimpin yang jujur. Jangan cari pemimpin yang suka bohong. Betul? Cari pemimpin yang amanah, yang terpercaya, yang tidak berkhianat. Cari pemimpin yang tabligh, yang transparan, menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kebohongan. Cari pemimpin yang fatonah. Fatonah artinya pemimpin yang cerdas. Mengapa kita harus memilih pemimpin yang cerdas? Kalau rakyatnya mengalami kesulitan, kalau pemimpinnya cerdas, maka pemimpinnya bisa mencari jalan keluar sehingga rakyat bisa keluar dari kesulitannya. Kalau pemimpinnya tidak cerdas, rakyatnya sulit karena pemimpinnya bodoh, rakyatnya tetap sulit sampai kiamat. Bagaimana? Cakep politik Islam itu. Cakep politik Islam itu. Enggak kenal politik Islam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian ada pemimpin, dan setiap pemimpin nanti akan dimintai pertanggungan jawab di padang mahsyar atas kepemimpinnya, beres apa tidak pemimpinnya. Masya Allah. Hai pemimpin-pemimpin, engkau jangan bergelimang dalam kemewahan dengan duit rakyat. Nanti kau akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah tentang kepemimpinanmu. Kau memimpin jujur apa tidak? Kau memimpin amanah apa tidak? Engkau memimpin berkhianat apa tidak? Ini politik Islam. Indah, bagus. Innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ini 100% ayat politik. Allah menyuruh kepada kalian agar menyerahkan kepercayaan itu kepada orang yang ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat pejabat-pejabat negara. Jangan sembarangan memberikan amanah kepada orang. Cari orang yang betul-betul profesional, ahlinya. Siapa yang layak jadi ketua RT, siapa yang layak jadi ketua RW, siapa yang layak jadi lurah, siapa yang layak jadi camat, siapa yang layak jadi wali kota, siapa yang layak jadi gubernur, siapa yang layak jadi presiden, siapa yang layak jadi menteri, siapa yang layak ketua DPR. Berikanlah kepercayaan jabatan-jabatan ini kepada orang-orang yang ahlinya, yang profesional. Bagaimana? Hebat Islam itu. Hah? Maka saya tawarkan politik ini. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ini 100% politik. Apabila kau menetapkan hukum, tetapkan hukum yang adil. Yang meletakkan manusia depan hukum sama bukan profesor-profesor ahli hukum dari Amerika, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Eropa, tapi yang meletakkan manusia depan hukum
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah nyolong, golongan Al-Mahzum itu golongan bangsawan. Golongan bangsawan itu golongan bangsa yang ada di awan, nggak turun-turun ke bawah. Bangsawan namanya itu. Nah, nyolong, tokoh Quraisy bingung. Diamanatkan kepada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid sampaikan kepada Rasulullah bahwa wanita yang nyolong itu anaknya seorang bangsawan yang banyak berjasa kepada negara ini. Apakah ada hukum selain potong tangan? Zaid bin Sabit menghadap Rasulullah, diceritakan ini. Lalu Rasulullah berdiri berkata, ya Usama, qad halaka man kana qablakum, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum engkau Usama dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraka fihim as-sarifu tarakuhu, kalau yang nyolong orang gede mereka biarkan, bahkan kadang-kadang dilindungi. Ini hancurnya suatu negara. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu aqamul khat, kalau yang nyolong rakyat kecil maling ayam, semuanya teriak tegakkan hukum untuk maling ayam, bukan untuk koruptor yang kelas kakap. Bagaimana? Indah Islam itu. Kemudian Rasulullah bersumpah, baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Lalu Rasulullah bersumpah, wallahi, ada yang kata waimallah, sama saja, demi Allah kata Rasulullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqatatu yada, seandainya Fatimah anak kandung saya yang nyolong, pasti saya potong tangannya. Tidak peduli anak Nabi, depan hukum semua manusia sama. Islam punya syariat, Al-Quran dasarnya. Apa ada syariat yang lebih indah dari ini dalam berpolitik? Tolongkan diskusi dengan Sukron Makmun. Gimana Kiai? Mantap, mantap. Lah iya. Nah, ini Islam. Sampai Islam memesan, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Nah, kata Allah, bukan kata Sukron Makmun, janganlah kebencian suatu kaum lalu mendorong kalian untuk berbuat tidak adil. Walau kepada kaum yang kau tidak senang, keadilan harus ditegakkan. Jangan berbuat dolim kepada kaum yang tidak kau senangi. Ini Quran yang bicara, bukan Sukron Makmun. La yajrimannakum sana qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kepada satu kaum mendorong engkau untuk berbuat tidak adil, tapi kau walaupun benci pada kaum itu, tegakkan keadilan. Sampai kepada musuh kita harus adil. Ini syariat Islam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ringkasnya, mengapa Islam bicara soal politik? Jawabannya, supaya pelaku-pelaku politik orang-orang yang berakhlak mulia. Yang jadi bupati akhlaknya mulia, yang jadi menteri akhlaknya mulia, yang jadi DPR akhlaknya mulia, yang jadi presiden akhlaknya mulia, yang jadi lurah akhlaknya mulia. Semua pelaku-pelaku politik berakhlakul karimah. Inilah sebabnya Islam bicara politik. Bagaimana? Mantap. Saya kira cukup sekian. Sudah bicara mulai WC sampai presiden. Kurang lengkap apa pidato saya? Mulai dari mana saya pidato tadi? Dari WC sampai presiden. Kurang lengkap gimana pidatonya malam ini? Nah, masih kurang? Masih kurang? Ngundang lagi. Nah, itu. Ya betul. Kalau masih kurang ya ngundang lagi.
Kalau nggak ngundang berarti sudah nggak kurang. Nah, ini bergurau saudara-saudara ya. Kan sudah sepanjang saya pidato itu. Mungkin hampir 2 jam saya pidato itu. Tapi anehnya, ibu-ibu itu nggak ada yang bergerak itu. Biasanya perempuan itu kiai pidato 1 jam sudah mundar-mandir dia. Sekarang saya lihat di belakang itu nggak bergerak dia. Duduk 2 jam. Apa pantatnya nggak panas? Saya kira cukup sekian saja. Inilah Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang mencintai Rasulullah, mengagungkan kelahirannya, mengikuti ajarannya, mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaatnya Rasulullah pada hari kiamat yang tidak ada pertolongan kecuali dari Rasulullah SAW. Itu nanti di padang mahsyar. Ketika orang minta kepada Nabi Adam, Adam tolak, datanglah kau kepada Nuh. Datang kepada Nabi Nuh, ditolak, datanglah kau kepada Ibrahim. Datang kepada Nabi Ibrahim, ditolak, datanglah kau kepada Musa. Datang sampai Musa, ditolak lagi, datanglah kau kepada Isa. Nabi Isa menolak lagi, datanglah kau kepada Nabi Muhammad. Begitu datang kepada umat, ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah. Disitulah Allah memberikan hak kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Itulah yang kita harapkan nanti, untuk kita mencintai Rasulullah, mengagungkan kelahirannya, menjalankan perintahnya dengan harapan untuk mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.